Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan tidak lupa pula kita panjatkan salawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Oke, di sini masih lagi dengan Bapak, yaitu Bapak Suryadiansyah Lubis, guru di SMK Swasta Teruna Padang Sidimpuan. Oke, gitu. Bapak di situ mengajar matematika. Oke, di sini Bapak akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Materi kita yang sebelumnya adalah dimensi 3, yaitu bangun ruang dan unsur-unsurnya. Kita mencari volume pada bangun ruang tersebut dan mencari luas permukaan pada bangun ruang tersebut. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar yaitu bangun ruang dan unsur-unsurnya pada kubus, prisma, dan limas. Dan di sini Bapak tetap akan melanjutkan bangun ruang dan unsur-unsurnya, tapi dia pada tabung, kerucut, dan bola. Nah, di situ dia. Oke, di sini juga kita nanti akan mencari volume dan luas permukaan tabung, volume dan luas permukaan kerucut, volume dan luas permukaan bola. Oke, anak-anak kami sekalian. Oke. Untuk supaya lebih pahamnya, kita langsung masuk saja ke bagian yang pertama. Ingat, ini lanjutan dari materi kita sebelumnya ya anak-anak kami sekalian ya. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar bangun ruang dan unsur-unsurnya pada kubus, prisma, dan limas. Oke, dan sekarang kita akan melanjutkan yaitu pada tabung, kerucut, dan bola. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama. Sini ada tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran kita belajar ini, Bapak harapkan siswa dapat menghitung volume dan luas permukaan tabung, dan Bapak harapkan lagi siswa dapat membentuk hasil dari volume dan luas permukaan kerucut, menentukan hasil dari volume dan luas permukaan kerucut. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan hasil volume dan luas permukaan bola. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar bangun ruang dan unsur-unsurnya pada tabung. Nah, ini dia. Tabung adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Itulah tabung, sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar, sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Oke, di sini ada gambar tabung Bapak lihat. Bisa diperhatikan ini gambar tabung ini. Oke, anak kami sekalian ya. Inilah dia dibentuk oleh dua buah lingkaran kata dia. Ini, maka ini dua buah lingkaran ini. Yang di atas ini satu penutupnya dan yang di bawah ini ada lingkaran. Itulah yang dimaksud dengan dua buah lingkaran yang identik. Oke, ciri-ciri tabung. Sebuah tabung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, mempunyai dua rusuk. Dia tabung itu mempunyai dua rusuk. Alas dan tutup berbentuk lingkaran. Ini dia. Alasnya ini yang di bawah. Dan penutupnya ini berbentuk lingkaran. Ya betul, dari gambar tersebut memang betul alasnya berbentuk lingkaran dan penutupnya berbentuk lingkaran. Mempunyai 3 bidang sisi, yaitu bidang alas, ada bidang alas, bidang selimut, dan kemudian ini penutupnya. Nah, itu dia anak-anak kami sekalian. Itu merupakan ciri-ciri tabung. Oke, dari gambar di sini ada di sini gambar. Untuk yang di bawah ini alasnya, ini merupakan R atau jari-jari. Dan ini garis T ini merupakan sebuah tinggi tabung. Nah, itu dia anak-anak kami sekalian ya. Oke, dan di sini unsur-unsur tabung. Unsur-unsur membentuk sebuah tabung adalah alas dan atap. Alas dan atap sebuah tabung adalah bagian terbentuk lingkaran yang berbeda di bawah alas dan atas atap. Nah, yang tadi yang Bapak jelaskan tadi. Itulah dia yang Bapak jelaskan tadi. Ini alasnya lingkaran, penutupnya juga lingkaran. Dan selimut tabung. Selimut tabung adalah sebuah sisi lengkung yang menghubungkan sisi lain dengan sisi atap. Inilah dia itu anak-anak kami sekalian ini. Ini maksud tadi. Oke, kemudian rusuk tabung. Rusuk tabung adalah sisi alas atau atap yang berbentuk lingkaran dan merupakan perpotongan antara alas atap dengan selimut tabung. Nah, itulah dia merupakan unsur-unsur tabung. Oke. Dan kemudian untuk mencari volume dan luas tabung adalah sebuah tabung dengan jari-jari lingkaran atau R kita simbolkan dan tinggi tabung dengan T kita simbolkan memiliki volume sebagai berikut. Untuk mencari volume pada tabung, maka kita gunakan rumusnya F sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. Oke, itu anak kami sekalian ya. Atau V volume sama dengan V. Nah, V ini bisa kita gunakan 22/7, bisa juga kita gunakan 3,14. Oh ya anak kami sekalian ya. Kemudian dikali R atau jari-jari, kemudian dikali dengan tinggi pada tabung.
Kemudian untuk mencari luas permukaan tabung adalah luas selimut tabung ditambah dengan luas alas dan tutupnya. Dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, untuk mencari luas permukaan pada tabung itu, maka kita gunakan rumus 2 dikali VR, kemudian dikali R ditambah T. Atau 2 dikali V dikali dengan jari-jari, kemudian kita kali dengan jari-jari, kita tambah dengan tinggi pada tabung. Nah, sedangkan untuk mencari luas permukaan tabung tanpa tutup, nah yang tadi luas permukaan tabungnya itu menggunakan alas dan menggunakan tutup. Sedangkan untuk mencari ini yang selanjutnya, untuk mencari luas permukaan tabung itu tanpa tutup, maka rumusnya ini anak kami sekalian berbeda ya. Untuk rumus yang pertama tadi itu dia memiliki tutup. Sedangkan yang di bawah ini dia tidak memiliki tutup. Kalau dia tidak memiliki tutup atau tanpa tutup, maka rumusnya luas permukaan tanpa tutup sama dengan V dikali R ditambah 2 dikali T. Nah, itu dia. Atau V dikali jari-jari ditambah 2 dikali tinggi. Pada tabung ya anak kami sekalian. Oke, untuk lebih pahamnya tentang rumus dan unsur-unsur tadi, kita langsung masuk aja ke contoh soal. Di sini ada contoh soal yang Bapak buat. Oke. Di contoh soal yang pertama, diketahui jari-jari alas tabung 14 cm dan tinggi tabung 10 cm. Hitunglah volume dan luas permukaan pada tabung. Nah, ini yang ditanya ini luas permukaan pada tabung ya anak kami sekalian. Maka kita lihat apa yang diketahui dari soal tersebut. Maka yang diketahui adalah jari-jari atau R. Jari-jarinya sama dengan 14 cm. Dan tinggi tabungnya adalah 10 cm. Oke, maka R kita dapat dan T kita dapat 10 cm. Kemudian yang ditanya volume dan luas permukaan pada tabung. Oke, maka yang pertama di sini bisa langsung kita cari aja, yaitu volume pada tabung. Kita cari volume pada tabung, maka apa rumus mencari volume pada tabung? Maka F sama dengan, atau volume sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. Atau V dikali jari-jari kuadrat dikali tinggi tabung. Sama dengan V. V ini bisa kita gunakan 220/7, bisa juga 3,14. Kuncinya kita lihat jari-jarinya habis nggak dibagi 7 atau bisa nggak dibagi 7. Nah, itu dia kuncinya ya anak-anak kami sekalian ya. Makanya kalau dia tidak bisa dibagi dengan 7, maka kita gunakan aja V-nya itu 3,14. Tapi kalau jari-jarinya itu bisa kita bagi dengan 7, maka kita gunakan aja 22/7. Nah, itu dia bedanya anak kami sekalian ya. Lihat pada bentuk V-nya. Oke, pada di sini kita lihat jari-jarinya itu 14. 14 itu kan bisa kita bagi dengan 7, maka langsung aja kita gunakan V-nya yaitu 22/7. Maka 22/7 kita kali dengan jari-jari. Rumusnya ingat V dikali R kuadrat dikali T. Maka jari-jarinya kita pangkat 2 kan. Maka di sini 22/7 dikali jari-jarinya 14. Maka di sini 14 kuadrat. 14 kuadrat itu artinya kan 14 dikali 14. Kemudian kita kali dengan tinggi tabung. Tinggi tabungnya adalah 10. Maka di sini dikali 10. Kemudian di sini Bapak buat 22 dikali 2. Kenapa Pak 22 dikali 2 dikali 14 dikali 10? Ingat, di sini langsung bisa yang mana yang bisa dibagikan, langsung aja bagikan ini. 14 dibagi 7 kan bisa. 14 dibagi 7 itu dapat hasilnya 2. Di sini habis 7. Habis 14 bagi 7 tinggal 2. Nah, maka langsung aja ini kan udah habis, makanya langsung Bapak buat seperti ini, yaitu 22 dikali 2 dikali 14 dikali 10. Oke, untuk bagian ini anak kami sekalian jangan bingung ya. Ingat kenapa 2 kan 14 Bapak bagi dengan 7 dapat hasilnya 2. Di situ dia. Ini udah dapat seperti ini, langsung aja kita kalikan. Oke, 22 dikali 2 dikali 14 dikali 10 dapat hasilnya itu 6.160 cm kubik. Ingat, satuan volume adalah cm kubik atau kubik yaitu, maka dapat kita dari soal tersebut dapat kita peroleh volume pada tabungnya adalah 6.160 cm kubik. Nah, itu dulu. Kemudian dapat kita volumenya, yang ditanya lagi adalah luas permukaan tabung. Kita cari luas permukaan tabungnya. Apa rumus mencari luas permukaan tabung? Luas permukaan tabung adalah, ini dia bukan tanpa menggunakan, ini menggunakan tutup dan menggunakan alas yang menggunakan tutup ya. Ini bukan tanpa tutup di sini dalam soal ini. Maka kita gunakan itu rumus luas permukaan tabungnya yang menggunakan tutup. Oke. Maka luas permukaan sama dengan 2 dikali VR dikali R dikali T. Atau tadi luas permukaannya 2 dikali V dikali jari-jari dikali tinggi pada tabung. Oke, di dalam soal kita sudah dicari tadi jari-jari, kita sudah ada jari-jarinya, dan kemudian kita sudah ada tinggi tabungnya. Langsung saja kita masukkan nilainya pada soal tersebut. Oke, sama dengan
2 dikali V. V-nya tetap seperti yang Bapak bilang tadi, lihat jari-jarinya. Kalau jari-jarinya bisa dibagi 7, maka kita gunakan 22/7. Kalau tidak bisa, kita gunakan 3,14. Jari-jarinya ini 14, bisa kita bagi dengan 7. Maka kita gunakan saja yang 22/7. Maka 2 dikali V, yaitu 22/7. Dikali dengan jari-jari yang tadi 14, kemudian kita kali dengan jari-jarinya 14, kemudian kita tambah dengan 10 atau kita tambah dengan tingginya 10. Maka sama dengan di sini 2 ini 14 dibagi 7 kan bisa dihabiskan atau bisa diselesaikan, maka langsung aja 14 dibagi 7 ini dapat hasilnya 2. Nah, jadi bentuknya menjadi 2 dikali 22 dikali 2. Nah, ini tambahkan 14 tambah 10, 14 tambah 10 dapat hasilnya 24. Maka 2 dikali 22 dikali 2 dikali 24. Langsung saja 2 dikali 22 itu dapat hasilnya 44. 44 dikali 2 dapat hasilnya 88. Kemudian 88 ini kita kalikan dengan 24 dapat hasilnya 2112 cm persegi. Jadi luas permukaan tabung pada soal tersebut adalah 2112 cm persegi. Itulah dia untuk contoh soal yang pertama pada mencari volume dan luas permukaan tabung ya anak kami sekalian ya. Bapak harapkan pada contoh soal pertama ini anak kami bisa mengerti dan bisa dipahami. Oke, untuk supaya lebih pahamnya lagi, Bapak akan masuk ke contoh soal yang kedua. Oke, di sini perhatikan contoh soal yang kedua anak kami sekalian. Di contoh soal yang kedua, di sini sebuah tabung. Nah, di sini berbeda. Yang tadi menggunakan penutup, yang di sini tanpa penutup ya soalnya anak kami sekalian. Di situ perbedaannya. Oke, cara mengerjakannya nggak sulit, sama juga, tinggal menggunakan rumus tadi kan, rumusnya sudah ada. Itu dia anak kami sekalian. Maka yang kedua ini, contoh yang kedua ini, sebuah tabung tanpa tutup memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 15 cm. Hitunglah volume dan luas permukaan tabung. Ingat dia anak-anak kami sekalian, yang diketahui itu kan sebuah tabung tanpa tutup. Dia tanpa tutup. Maka kalau tanpa tutup, apa tadi rumusnya dalam mencari luas permukaan ya anak kami sekalian? Di situ perbedaannya. Maka langsung saja kita cari apa yang diketahui. Maka kita yang pertama diketahui, apa yang diketahui dari soal tersebut adalah jari-jari atau R-nya. Kita diketahui jari-jari atau R-nya sama dengan 7 cm. Kemudian tinggi tabung. Tinggi tabungnya adalah ini. Dan tinggi tabungnya 15, maka 15 cm. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah volume dan luas permukaan tabung. Maka langsung saja dari soal seperti ini bisa langsung kita cari, yaitu volumenya. Kita cari volume. Di sini ada Bapak buat apa rumus volume pada tabung. Di sini dipahami anak-anak kami sekalian apa rumus volume. Jangan lupa ingat rumus volume pada tabung itu adalah V dikali R kuadrat dikali T. Atau V dikali jari-jari dikali V dikali jari-jari kuadrat dikali pada tinggi tabung sama dengan ini V-nya. Seperti yang Bapak bilang tadi, yang mana yang bagus, yang mana yang cocok kita gunakan. V-nya itu yang 3,14K atau 22/7. Kita lihat jari-jarinya. Jari-jarinya ini bisa nggak dibagi 7 atau kelipatan 7 kah dia? Seperti itu dia anak kami sekalian ya. Oke, pada jari-jari tersebut pada soal ini pas dia 7 cm, yaitu maka kelipatan 7 atau bisa dibagi dengan 7. Maka kita gunakan aja V-nya 22/7. Maka V 22/7 dikali 7, ini R kuadrat, artinya apa? Tuh jari-jarinya 7, maka 7 kuadrat. 7 kuadrat itu artinya 7 dikali 7. Nah, itu dia. Dikali tinggi pada tabung 15, maka dikali 15 sama dengan ini. 7 dibagi 7 kan bisa langsung aja kita habiskan. 7 dibagi 7 dapat hasilnya 1. Maka langsung ini bentuknya 1 dikali 22 kan 22. Tapi langsung aja Bapak tulis di sini 22 dikali 7 dikali 15. Kan di sini udah paham kan anak-anak kami sekalian ya. Harapkan sudah mengerti di sini. Kenapa tinggal 7? Karena 7 dibagi 7 tinggal 1. 22 dikali 1 kan hasilnya 22. Atau dikali berapapun kan tetap hasilnya nilai tersebut. Nah, seperti itu anak kami sekalian ya. Maka di sini langsung saja 22 dikali 7 dikali 15 itu dapat hasilnya 2310 cm kubik. Ingat satuan volume adalah kubik. Maka di sini hasil jadi volume pada tabung tersebut adalah 2310 cm kubik. Kemudian kita cari luas permukaannya. Di sini luas permukaan tabungnya kita di sini harus menggunakan luas permukaan yang dia tanpa menggunakan tutup ya kami sekalian ya. Kalau dia menggunakan tutup berbeda lagi rumusnya. Maka di sini kita cari luas permukaan tabung yang tanpa menggunakan tutup. Apa rumusnya?
Yaitu luas permukaan sama dengan V dikali R ditambah 2 dikali tinggi ya. Cuman di situ bedanya anak kami sekalian. Kalau dia menggunakan penutup, maka rumusnya 2 dikali VR dikali R dikali ditambah tinggi. Nah, itu dia. Kalau dia tidak menggunakan penutup, tinggal kita pindahkan saja yang duanya, yaitu V dikali R ditambah 2 dikali tinggi. Nah, itu aja perbedaannya pada rumusnya anak-anak kami sekalian ya. Oke, lanjut kita pada soal ini, lanjut kita cari luas permukaan pada tabungnya. Oke. Luas permukaannya luas permukaan tabung tanpa menggunakan tutup, yaitu V dikali R ditambah 2 dikali T atau 2 dikali tinggi. Maka di sini kita gunakan aja 22/7 V-nya anak kami sekalian, karena bisa karena kelipatan 7 dan bisa dibagi 7, itu maksudnya anak kami sekalian ya. Maka di sini V 22/7 kita kali dengan jari-jarinya 7, kemudian kita kali lagi atau dalam kurung lagi ini R jari-jarinya 7 ditambah 2 dikali tinggi pada tabungnya 15. Maka 15 sama dengan ini 7 dibagi 7 kan habis, tinggal 1. Maka 22 dibagi 1 kan tetap 22. Maka 22 dikali 7, ini 2 dikali 15 30. Dapat 2 kali 15 itu 30. Maka 7 ditambah 30 dapat hasilnya 37. Maka tinggal kita kalikan 22 dikali 37 dapat hasilnya 814 cm persegi. Jadi luas permukaan pada tabung tersebut yang tanpa menggunakan tutup memiliki luas permukaannya 814 cm persegi. Ya, itu dia. Oke, Bapak harapkan di contoh 1 dan contoh 2 ini anak kami sekalian bisa mengerti. Itulah dia tentang tabung dan unsur-unsurnya, dan contoh soal udah Bapak kasih pada tabung ya anak kami sekalian, yang mencari volume dan luas permukaan pada tabung. Oke, apabila di sini anak kami yang kurang paham bisa langsung ditanya sama Bapak ya anak kami sekalian ya. Oke, yang kedua, dia bangun ruang dan unsur-unsurnya adalah, atau yang bisa kita sebut yang kelima ini anak kami sekalian ya. Karena sebelumnya kan kita sudah belajar kubus, prisma, limas, kemudian ada tadi yaitu tabung, di sini ada kerucut, bisa disebut kelima ya anak kami sekalian. Dan bangun ruang yang selanjutnya adalah kerucut. Apa itu kerucut? Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh suatu daerah pada bidang datar. Nah, kita sebut dengan alas dan sebuah selimut. Kerucut dapat dibentuk dari sebuah segitiga siku-siku yang diputar. Nah, itu dia. Ingat, kerucut itu dapat dibentuk dari sebuah segitiga siku-siku yang diputar. Di mana sisi siku-sikunya sebagai pusat putaran. Di mana sisi siku-siku tersebut merupakan pusat putaran. Oke. Kemudian masuk kita unsur-unsur kerucut. Nah, di sini perhatikan anak kami sekalian. Di sini ada gambar kerucut. Ini merupakan gambar kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Bisa gambar kerucut ini kayak kue tumpeng, nah kayak gitu ya anak-anak kami sekalian ya. Bisa juga kalau dalam kehidupan sehari-hari kayak bentuk topi, ini topi-topi yang berbentuk kerucut. Nah, itu dia anak kami sekalian ya. Oke, kita perhatikan gambar tersebut di sini. Kerucut adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk lingkaran dengan jari-jari R. Ini alasnya. Nih, yang berbentuk lingkaran ini. Maka nanti dia memiliki jari-jari atau R yang anak kami sekalian ya. Kemudian CA ini, C dan A ini sama dengan T. Maka CA dan ini merupakan tinggi pada kerucut. Nah, itu maksudnya anak kami sekalian ya. Menyatakan tinggi kerucut dengan C sebagai puncak kerucutnya. Dan C ini sebagai puncak kerucut. Dan S, ini ada S. S ini disebut sebagai apotema atau garis pelukis. Nah, ingat aja S ini apotema atau bisa juga kita sebut garis pelukis. Nah, itu dia anak-anak kami sekalian ya. Oke, pada soal seperti ini pun dia, karena dia tadi kerucut itu terbentuk dari sebuah putaran segitiga. Di sini kita bisa menggunakan rumus Pitagoras anak-anak kami sekalian. Apabila dia R-nya jari-jarinya diketahui, tinggi tabungnya diketahui, dan S ini garis pelukisnya tidak diketahui, maka bisa kita cari dulu dengan menggunakan apa Pak? Dengan menggunakan rumus Pitagoras. Kenapa Pak? Karena ini dia berbentuk segitiga dan kerucut itu terbentuk dari putaran segitiga. Itu dia anak kami sekalian ya. Oke. Itulah dia tentang unsur-unsur kerucut. Oke, untuk masuk kita ke rumus. Nah, di sini ada rumus volume dan luas permukaan kerucut. Sebuah kerucut dengan jari-jari atau lingkaran alas, jadi yang Bapak buat tadi, atau R dan tinggi pada kerucut memiliki volume sebagai berikut. Untuk mencari volume pada kerucut itu, maka kita gunakan rumus yang ini.
V sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat ditambah T. Atau V dikali 1/3 dikali V dikali jari-jari kuadrat dikali tinggi pada kerucut. Itulah dia, untuk mencari volume pada kerucut. Kemudian untuk mencari luas permukaan kerucut atau luas selimutnya, kerucut ditambah dengan alas kerucut dihitung dengan rumus berikut. Nah ini. Maka untuk mencari luas permukaan kerucut itu tadi ditambah dengan alas kerucut. Dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Maka rumusnya, luas permukaan kerucut sama dengan V dikali R dikali A ditambah R. Nah, itu dia. Apa tadi A ini? Yaitu garis pelukis atau apotema. Ingat anak-anak kami sekalian ya. Ingat sekali lagi, untuk mencari luas permukaan pada kerucut itu V dikali jari-jari dikali garis pelukis ditambah dengan jari-jari. Nah, itu dia. Sedangkan untuk luas permukaan kerucut tanpa alas. Nah, ini tadi. Kalau di sini dia menggunakan alas, kalau di sini. Sedangkan untuk luas permukaan kerucut tanpa alas atau luas selimut kerucut adalah sebagai berikut. Kalau dia tanpa menggunakan alas, maka luas permukaannya V dikali R dikali A atau V dikali jari-jari dikali garis pelukis. Nah, itu dia anak kami sekalian ya. Itulah tentang untuk mencari volume dan luas permukaan kerucut. Oke, untuk lebih pahamnya kita masuk aja langsung ke contoh soal. Di sini ada contoh soal Bapak buat. Perhatikan baik-baik di contoh soal ini anak-anak kami sekalian ya. Di contoh soal yang pertama, sebuah kerucut memiliki jari-jari 5 cm dan tingginya 12 cm dan garis pelukis 13 cm. Hitunglah volume dan luas permukaan kerucut. Maka di sini dia sudah dikasih nilai semua ya anak kami sekalian ya. Kalau sudah dikasih nilai, maka kita tinggal menuliskan apa yang diketahui, kemudian tinggal kita masukkan ke rumus. Itu aja dia anak kami sekalian. Di sini tidak ada yang kita cari lagi. Oke? Maka dari soal tersebut bisa apa yang kita ketahui? Bisa kita cari yang diketahui pertama dari jari-jari atau R-nya. R-nya 5 cm. Dan tingginya, tinggi pada tabung atau T-nya sama dengan di sini. Ini 12 cm anak kami sekalian ya. Salah di sini, salah tulis Bapak. Tulis ini 24. Ini tingginya sebenarnya adalah 12 cm. Dan garis pelukis atau apotemanya tadi, yaitu A atau A tadi adalah 13 cm. Yang ditanya volume dan luas permukaan kerucut, maka kita cari, yaitu yang ditanya adalah volume dan luas permukaan kerucut. Oke, seperti gambar ini anak kami sekalian ya. Pertama jari-jari 5 cm. Ini ada gambarnya Bapak buat. Maka jari-jari 5 cm, maka di sini dia. Ini yang 5 cm, inilah jari-jarinya. Kemudian tinggi pada tabung, ini. Garis lurus ini. Ke bawah ini. Nih, garis lurus ke bawah ini tingginya 12 cm. Inilah dia, 12 cm. Tinggi tabungnya 12 cm. Dan kemudian apotemanya atau garis pelukis ini yang agak miring ke bawah 13 cm. Nah, itu dia anak kami sekalian. Seperti gambar inilah. Kalau kita buat dari soal ini bentuk ke gambar, jadi seperti inilah gambarnya anak kami sekalian ya. Oke, kemudian kita langsung aja mencari volume dan luas permukaan kerucutnya. Oke, yang pertama penyelesaian, kita cari volume. Apa itu mencari volume? Apa itu rumus mencari volume pada kerucut? Maka rumus mencari volume pada kerucut adalah V atau volume sama dengan 1/3 dikali dengan V dikali dengan R kuadrat ditambah T, atau V sama dengan 1/3 dikali V dikali jari-jari kuadrat ditambah tinggi pada kerucut. Maka sama dengan, kita langsung masukkan aja. Karena tadi sudah ada yang diketahui, jari-jarinya sudah kita ketahui, tingginya juga sudah kita ketahui, maka langsung saja kita masukkan nilainya dalam tersebut ke bentuk rumus. Oke, pertama 1/3 dikali V. V-nya di sini kita menggunakan 3,14. Kenapa Pak kita tidak menggunakan 22/7? Karena V yang kita gunakan 22/7 apabila dia jari-jarinya itu bisa kita bagi dengan 7 atau bisa juga dia kelipatan 7. Sedangkan ini dia jari-jarinya itu adalah 5. 5 kan tidak bisa kita bagi 7, maka langsung saja kita gunakan 3,14. Nah, seperti itu dia penjelasannya anak-anak kami sekalian ya. Maka 1/3 kita kali dengan 3,14 jari-jarinya. V-nya 3,14 kita kali dengan 5 dikali dengan 5, jari-jarinya 5 kuadrat. Artinya apa? 5 dikali 5. Kemudian kita kali dengan tinggi pada kerucut tadi, yaitu 12. Sama dengan, nih, langsung saja kita selesaikan di sini.
Yang mana yang bisa dibagi dengan 3 kira-kira dari soal ini? Anak-anak kami sekalian 1/3 ini yang mana bisa dibagi dengan 3 ini? 3. Ini kan dapat 12. 12 dibagi 3 kan dapat hasilnya 4. Maka ini langsung saja kita matikan atau kita apakan, kita bagikan 12 dibagi 3. 3 dapat hasilnya di sini 1, di sini 4. Maka langsung saja tinggal dia bentuknya 1 dikali 3 14 kan hasilnya 3,14. Ini nggak usah lagi kita tulis satunya. Ingat saja ini yang perlu 3 ini. Ini 12 dibagi 3 dapat hasilnya 4. Maka seperti inilah bentuknya yang Bapak tulis. Yang 3,14 dikali 5 kali 5 itu berapa? 25 dikali 4. Kenapa 4 di sini? Pak ingat 12 tadi Bapak bagi dengan 3 dapat hasilnya 4. Maka bentuk jadi 4 seperti ini bentuknya. Maka di sini 3,14 dikali 25, 5 dikali 5 dikali dengan 4 dapat hasilnya itu 314 cm kubik. Jadi volume pada kerucut tersebut adalah 314 cm kubik. Oke, kemudian yang B. Kita di sini mencari luas permukaan pada kerucut tadi. Apa rumus mencari luas permukaan pada kerucut? Yaitu V dikali R dikali A. Apa tadi? A apotema atau pelukisnya ditambah dengan R di jari-jari. Sama dengan, kita lihat V-nya tetap kita gunakan 3,14 ya anak kami sekalian ya. V-nya 3,14 dikali dengan jari-jari tadi. Jari-jarinya 5. Kemudian kita kali dengan, kita lihat apotemanya. Apotemanya atau pelukisnya tadi adalah 13 cm. Maka kita tulis 13 ditambah jari-jarinya 5. Maka sama dengan ini, langsung saja kita kalikan. 3,14 kali 5 berapa? Yaitu 15,7. Dikali dengan 13 tambah 5. 13 tambah 5 dapat hasilnya 18. Maka 15,7 dikali 18 dapat hasilnya 282,6 cm persegi. Satuan luas permukaan. Satuan luas yaitu persegi. Maka dari soal tersebut dapat kita peroleh luas permukaan kerucutnya 282,6 cm persegi. Nah, itu dia anak kami sekalian ya. Itulah dia. Itu untuk mencari volume luas permukaan kerucut. Oke anak kami sekalian. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan lagi, yaitu ada bola. Untuk bangun ruang dan unsur-unsur selanjutnya yang akan kita cari volume dan luas permukaannya adalah bola. Nah, ini bola. Apa itu bola anak kami sekalian? Udah tahu lah anak kami sekalian bentuk bola seperti mana. Itu ada bola kaki, ada lagi dia bentuk bola basket. Itu bisa kita cari dia volume bola tersebut dan luas permukaan bola tersebut. Nah, itu dia anak kami sekalian ya. Oke, di sini langsung saja. Bola adalah himpunan semua titik dalam ruang. Nah, bola adalah himpunan semua titik dalam ruang dengan jarak tertentu yang disebut pusat. Nah, itu dia. Dengan jarak tertentu yang disebut pusat, itulah bola. Dan jarak tersebut dinamakan jari-jari. Sebuah bola dapat dibentuk dari bangun setengah lingkaran. Nah, dari bangun setengah lingkaran yang diputar 360 derajat pada garis tengahnya. Di sini ada gambarnya. Perhatikan gambarnya baik-baik anak kami sekalian. Ini dia. Tersebut dengan jari-jari ini. Yang tertentu disebut pusat. Nah, ini yang R tadi. Ini jari-jarinya. Dinamakan jari-jari. Sebuah bola dapat dibentuk dari bangun setengah lingkaran yang diputar 360 pada garis tengah. Ini garis tengah. Nah, ini dia, ini jari-jari. Dan anak kami sekalian paham ya. Dan ini yang kedua ada diameternya. Ingat diameter itu apa Pak? Diameter itu adalah setengah dari jari-jari. Atau jari-jari ini kalau dipanjangkan itu dinamakan diameter. Untuk mencari jari-jari itu yang diketahui diameternya, ingat. Diameter itu kita bagikan dulu aja. Atau ingat jari-jari itu setengah dari diameter. Nah, seperti itu dia lebih simpelnya anak kami sekalian ya. Oke. Kita lihat. Di sini langsung saja kita ke rumus. Rumus mencari volume dan luas permukaan bola. Nah, untuk mencari volume pada bola, maka kita gunakan rumusnya 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Atau 4/3 dikali V dikali jari-jari pangkat 3. Atau bisa juga kita gunakan rumus yang ini. Atau V sama dengan 1/6 volume, atau volume sama dengan 1/6 dikali V dikali D pangkat 3, atau apabila diameternya diketahui kami sekalian. Tapi bisa juga kita gunakan ini. Ingat diameter tadi tinggal kita bagi 2 aja dapat jari-jari. Kenapa Pak? Karena jari-jari itu merupakan setengah dari diameter. Kemudian kita cari luas permukaannya. Luas permukaan pada bola adalah LP sama dengan 4 dikali V dikali R kuadrat. Atau 4 dikali V dikali jari-jari kuadrat.
Oke, ini untuk luas permukaan seluruh bolanya. Ini kalau dia yang ditanya itu luas permukaan setengah bola yang mau kita cari luas permukaannya, maka langsung saja kita gunakan rumus yang ini. Luas permukaan setengah bola sama dengan LP 1/2. Ini artinya setengah bola ya anak kami sekalian. Ini luas permukaan 1/2 bola. Ini artinya apa Pak? Luas permukaan setengah bola maksud Bapak ya anak kami sekalian. Maka rumusnya kalau yang kita cari itu cuma luas permukaan setengah bola, rumusnya 3V dikali R kuadrat atau 3V dikali jari-jari kuadrat. Nah, itu dia. Bedanya untuk luas permukaan seluruh bolanya dan luas permukaan setengah bolanya. Oke, untuk lebih pahamnya anak kami sekalian kita langsung masuk ke contoh soal. Di contoh soal yang pertama, sebuah bola memiliki jari-jari 7 cm. Hitunglah volume bola dan luas permukaan setengah bola. Di sini yang ditanya anak-anak kami sekalian luas volume bola dan luas permukaan setengah bola. Maka langsung saja kita cari apa yang diketahui dari soal tersebut. Yang pertama yang diketahui adalah jari-jari. Jari-jarinya atau R-nya 7 cm. Dan apalagi itu yang dia ketahui dan yang ditanya adalah volume bola dan luas permukaan setengah bola. Itu dia rumusnya. Nah, itu dia apa yang ditanya kami sekalian. Langsung saja kita bisa dari soal seperti ini kita langsung bisa cari yaitu volume bola. Apa rumus mencari volume bola? Ini dia. Rumus mencari volume bola adalah 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Maka langsung saja 4/3 dikali. Di sini V-nya apa sih? Kita gunakan Pak 3,14 atau 22/7. Di sini kita gunakan aja yang 22/7. Kenapa Pak kita gunakan yang 22/7? Lihat, karena dia jari-jarinya 7. 7 kan bisa kita bagi dengan 7 atau 7 ini kan merupakan kelipatan dari 7. Nah, itu dia anak-anak kami. Di situ bedanya anak-anak kami sekalian. Maka langsung saja kita kerjakan 4/3 dikali V 22/7 dikali R pangkat 3. Jari-jarinya 7 cm maka 7 pangkat 3. Artinya apa Pak? 4/3 dikali 22/7 dikali 7 pangkat 3. 7 dikali 7 dikali 7. Maka 4 dikali ini. Ini bisa. Langsung saja kita kerjakan. Ini kita sederhanakan dulu. 7 dibagi 7 dapat hasilnya 1. Maka langsung saja kita buat seperti ini. Karena udah habis ini 1. Tinggal 2 lagi 7-nya kan. Karena 7 dibagi 7 kita udah bagi tinggal 1. Maka bentuknya menjadi 4 dikali 22 dikali 7 dikali 7. Kita bagi nih dengan 3. Kita bagi dengan 3. Maka sama dengan 4 dikali 22 dikali 7 dikali 7 dapat hasilnya 4.312. Kemudian kita bagi dengan 3. 4.312 dibagi dengan 3 dapat hasilnya 1437,33 cm kubik. Nah, itu dia. Jadi dari soal tersebut dapat kita peroleh volume bolanya adalah 1437,33 cm kubik. Oke. Selanjutnya yang ditanya adalah luas permukaan setengah bola. Ingat, untuk mencari luas permukaan setengah bola itu apa rumusnya? Rumusnya tadi di sini. Kita kembali. Rumusnya luas permukaan setengah bola yaitu 3V dikali R kuadrat. Maka langsung saja kita gunakan rumus luas permukaan setengah bola 3V dikali R kuadrat sama dengan 3 dikali, kita gunakan V-nya 22/7 ya anak kami sekalian ya. 3 dikali 22/7 dikali 7 pangkat 2. Karena jari-jarinya pangkat 2 maka 7 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 22/7 dikali 7 dan dikali 7. 7 pangkat 2 artinya 7 kali 7 dikali 7. Sama dengan ini 7 dibagi 7 kan bisa kita selesaikan. Maka dapat hasilnya 1. Ini 7 bagi 7 bisa habis kan. Habis ini anak kami sekalian. Maka tinggal 3 dikali 22 dikali 7. 3 dikali 22 dikali 7 itu dapat hasilnya 462 cm persegi. Jadi luas permukaan setengah bola pada soal tersebut adalah 462 cm persegi. Nah, itu dia untuk contoh soal yang pertama ya anak kami sekalian ya. Untuk supaya lebih pahamnya, di sini Bapak kasih soal contoh yang kedua. Nah, di sini. Contoh soal yang kedua. Sebuah bola memiliki jari-jari 5 cm. Yang ditanya tentukan volume dan luas permukaan. Yang di sini, maka untuk soal ini kita lihat diketahui adalah jari-jari. Nah, maka jari-jarinya berapa? 5 cm. Apa yang ditanya? Volume dan luas permukaan. Ini luas permukaan bola itu utuh ya anak kami sekalian. Yang tadi kan setengah, yang ini utuh dia luas permukaan bola. Yang keseluruhan dia luas permukaan bola yang kita cari. Maka langsung saja kita masuk ke penyelesaian. Maka kita cari dulu volume. Apa rumus mencari volume? Apa rumus volume untuk mencari bola? Apa rumus bola? Maka kita gunakan V sama dengan 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Sama dengan 4/3 di sini.
kita lihat jari-jarinya kan 5. 5 kan tidak bisa dibagi 7. Tidak bisa kan 5 itu kan tidak kelipatan 7. Maka di sini tidak usah kita gunakan V-nya 22/7. Jadi apa Pak yang kita gunakan? Jadi yang kita gunakan V-nya 3,14. Maka di sini langsung saja kita. 4/3 dikali 3,14 dikali 5 pangkat 3. Sama dengan, nah ini. Artinya 4 dikali 3,14 dikali 5 pangkat 3 itu berapa sih Pak? 5 pangkat 3 itu kan artinya 5 dikali 5 dikali 5. Sebanyak 3 kali 5-nya kita kali. Maka hasilnya berapa? 125. Maka 4 dikali 3,14 dikali 125 per 3. Sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 125 itu hasilnya adalah 1570. Maka 1570 kita bagi dengan 3. Dapat hasilnya 523,3 cm kubik. Jadi volume pada bola tersebut adalah 523,3 cm kubik. Oke, yang kedua. Yang kedua kita mencari luas permukaan bola tersebut. Ini luas permukaan bolanya utuh ya anak kami sekalian. Maka apa rumusnya untuk mencari luas permukaan bola? 4V dikali R kuadrat atau 4 dikali V dikali jari-jari kuadrat. Maka sama dengan 4 tetap V-nya kita gunakan 3,14. 4 dikali 3,14 dikali jari-jarinya 5 cm, 5 pangkat 2. Maka 4 dikali 3,14, 5 pangkat 2 itu berapa? 5 kali 5. 5 kali 5 dapat hasilnya 25. Maka langsung saja kita kalikan. 4 dikali 3,14 dikali 25 dapat hasilnya 314 cm persegi. Jadi dari soal tersebut bisa kita cari, bisa diperoleh luas permukaan bolanya adalah 314 cm persegi. Itu dia anak-anak kami sekalian ya. Jadi bangun ruang dan unsur-unsurnya yang tadi yang sudah kita pelajari, ada dia kerucut, ada dia bola dan ada dia tabung. Itu sudah kita pelajari. Apabila anak-anak kami sekalian ada yang kurang paham dan kurang mengerti, bisa langsung ditanyakan sama Bapak ya anak kami sekalian. Anak kami sekalian cari soal-soal lain dan kerjakan sendiri. Apabila kurang mengerti, bawa lagi sama Bapak. Itu dia untuk kita cara belajar ya anak kami, supaya lebih efektif di masa pandemi yang sekarang ini anak kami sekalian ya. Oke. Itulah yang mungkin bisa Bapak sampaikan untuk unsur bangun ruang dan unsur-unsurnya ya anak kami sekalian ya. Sering-sering belajar di rumah anak kami sekalian, sering-sering cari dari soal-soal lain supaya anak kami sekalian bisa lebih paham ya anak kami sekalian ya. Oke, di sini ada soal-soal latihan Bapak kasih untuk anak kami sekalian. Soal yang pertama, diketahui jari-jari tabung 16 cm, tinggi tabungnya 8 cm, hitunglah volume dan luas tabung. Untuk soal yang kedua, sebuah kerucut tanpa lingkaran alas berdiameter 16 cm. Apabila panjang garis pelukis pada kerucut 10 cm, hitunglah volume dan luas selimut kerucut. Yang ketiga, sebuah bola berdiameter 18 cm, hitunglah volume dan luas permukaan bola. Itu dia anak-anak kami sekalian. Oke. Ini yang ditanya nomor 3 diameter. Ingat diameter itu setengah dari jari, maka 18 kita bagi 2. Jadi anak kami sekalian. Oke, mungkin untuk kali ini cukup sampai sekian yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada kata-kata yang Bapak yang salah atau yang kurang mengerti anak kami sekalian, Bapak mohon maaf ya anak kami sekalian ya. Cukup sekian Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.